Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya masuk ya. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Perkenalkan, ya saya Rudi Chandra, dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Ya, kita akan bertemu insya Allah di bab terakhir pertemuan. Dan untuk pertemuan yang pertama ini, ya kita bersama-sama sebelum mulai kelas, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita pelajari memberikan manfaat kepada kita semuanya di dunia wal akhirah. Kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswi, kita tahu bahwasanya hidup kita ini tidak bisa dilepaskan daripada politik. Ya, kita bisa makan dengan enak, kita bisa hidup dengan tentram, semua kebutuhan kita terpenuhi, kendaraan bisa berjalan dengan tertib, semuanya itu adalah politik. Kita punya pemimpin yang baik, kita menjadi rakyat yang baik, semuanya diatur oleh politik. Yang jadi permasalahan kemudian, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang Islam harus bisa dan mengerti apakah itu politik yang baik dan apakah politik yang kurang baik. Banyak orang memahami politik itu hanyalah sebuah usaha untuk mencapai kekuasaan, dan setelah dia mendapatkan kekuasaan, bagaimana dia mendistribusikan kekuasaannya dan mencapai kepentingan pribadi dan golongannya dari aspek kekuasaan. Padahal di dalam Islam, ya, kepemimpinan itu, kekuasaan itu adalah amanah. Kepemimpinan itu adalah suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, karena saya berhadapan dengan calon-calon pemimpin bangsa, alangkah baiknya kalau kita belajar apa itu politik Islam. Seperti biasa, sama dengan mata kuliah yang lain, pemikiran politik Islam akan bertemu dan ada 14 materi pertemuan. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu pengertian politik, ya. Dan lebih spesifik lagi apa itu pengertian politik Islam. Yang kedua, kita akan menjelaskan juga apa itu kekuasaan, apa itu kedaulatan, apa itu pemerintahan. Karena politik itu pasti tidak bisa lepas daripada kekuasaan, kedaulatan, legitimasi, juga bagaimana pengaturan dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, kita akan mempelajari juga dari mana rujukan atau referensi yang kita gunakan saat kita belajar politik Islam, ya. Apakah itu semata dari pemikiran atau kita menggunakan Al-Qur'an dan hadis dan kaul para ulama sebagai referensi daripada politik Islam. Ya, dan pada pertemuan yang selanjutnya, nanti pada pertemuan yang keempat, kita akan belajar bagaimana, ya, politik Islam itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau berada di Madinah, ya, sampai dengan wafatnya beliau, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidun, dan setelah Khulafaur Rasyidun akan dilanjutkan pada khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah, Umayyah, Bani Fatimiyah dan lain sebagainya. Baik. Tidak memperpanjang apa yang akan saya jelaskan, saya akan memulai dari sebuah pertanyaan singkat dan mudah untuk dijawab, karena saya yakin adik-adik semuanya pernah belajar di semester 1 dulu pengantar ilmu politik. Ya, sebetulnya semuanya tahu. Saya akan meminta satu dari kalian untuk menjelaskan apa itu politik, dan dari apa yang kalian jelaskan, coba kalian untuk memahami apa itu kira-kira definisi daripada politik Islam. Baik, kita pernah belajar apa itu politik. Saya akan meminta salah satu dari antara kalian untuk menjelaskan apa itu pengertian politik. Ya, saya persilahkan kepada siapa nama Muna? Mutia Fadila. Iya, Mutia Fadila. Bisakah menjelaskan apa masih ingat pengertian daripada apa itu politik? Izin menjawab, Ustadz. Jadi kata politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti negara atau kota.
Sedangkan dalam khazanah Islam yaitu siasah, yang berarti cara atau strategi mengatur atau memimpin. Nah, dalam siasah syariah, politik merupakan seni memimpin yang berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijtihad para ulama. Ya, luar biasa. Terima kasih, bagus sekali. Ya, minta tolong tepuk tangannya. Terima kasih Mutia. Ya, kembali saya jelaskan ya nak ya. Politik itu ya memang diadopsi dari bahasa Yunani yang artinya adalah kota atau negara. Tetapi dalam khazanah Islam, politik seringkali digunakan dengan kata siasah. Yang itu juga diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi siasat ataupun cara. Sedangkan politik Islam dalam bahasa Arab digunakan istilah as-siyasah asy-syar'iyyah atau seni kepemimpinan, seni mengatur sesuai dengan syariat. Kalau bicara tentang syariat, berarti sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ataupun pemikiran-pemikiran para ulama. Baik, kita akan menuju kepada pembahasan yang menurut saya paling menarik daripada seluruh pembahasan. Kita punya 14 materi, tetapi ada pembahasan yang sangat menarik bagi saya, yaitu pembahasan di pertemuan yang kelima. Saya akan mereview sebentar, sebelum nanti kita akan jelaskan satu persatu. Saya akan jelaskan tentang bagaimana politik Islam dijalankan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah mempelajari apa pengertian politik, ya, dan kita hari ini akan menjelaskan bagaimana politik itu dilaksanakan di era setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum itu, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah diangkat menjadi Rasul di umur 40, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di Makkah. Ya, selama berapa tahun? 13 tahun. Kemudian beliau diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Tahun berapa? Tahun 1 Hijriah. Jadi perpindahan Rasulullah atau hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah ya ditandai dengan tahun pertama Hijriyah. Ya. Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau langsung menjadi pemimpin karena beliau adalah nabi dan rasul, dan beliau ditunjuk sekaligus sebagai pemimpin sebuah negara Madinah. Ya. Berlangsung selama 10 tahun kemudian Rasulullah SAW sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 10 ataupun 11 Hijriah. Dan setelah wafatnya Rasulullah SAW maka berubahlah kepemimpinan dari Rasulullah SAW digantikan pada khalifah yang keempat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan Islam digantikan pada Khulafaur Ar-Rasyidun. Ya, lihat di media pembelajaran ya, bagaimana pemikiran politik Islam dijalankan di era Khulafaur Ar-Rasyidun. Kita lihat, kita akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, evolusi kepemimpinan. Yang kedua adalah sistem syura dan baiat. Yang ketiga adalah konflik dan legitimasi. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang bagaimana evolusi kepemimpinan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi saat Rasulullah meninggal, tidak ada satupun sahabat bahkan keluarga beliau yang ditunjuk untuk menjadi pengganti beliau sebagai pemimpin. Tidak ada. Ya, Abu Bakar tidak diberikan amanah, Umar tidak diberikan amanah, Utsman tidak diberikan amanah, bahkan menantu beliau Ali bin Abi Thalib tidak diberikan amanah. Artinya apa? Kosong kepemimpinan. Tetapi tidak ada dan tidak boleh sebuah negara itu berada pada kekosongan kepemimpinan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, penduduk Madinah pada waktu itu bersepakat untuk memilih pemimpin mereka, ya, dan mereka berkumpul di sebuah tempat yang namanya Thaqifah yang berada di Madinah. Apa tujuan perkumpulan mereka? Mereka memilih pemimpin dari kalangan kaum Ansor ataupun Madinah. Kisah ini kemudian atau cerita ini kemudian didengar oleh 3 sahabat
Ya, yang pertama yang sangat terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kedua sahabat ini kemudian mendatangi ke Bani Thaqifah dan datang kepada Thaqifah dan berdiskusi dengan mereka tentang siapakah pengganti kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tahu nggak nak apa yang terjadi di sana? Saat Abu Bakar datang dan Umar datang, sudah terpilih salah satu pemimpin dari kalangan Ansor di Madinah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kepada para Ansar bahwasanya kalau kepemimpinan dipegang oleh selain daripada suku Quraisy, maka akan terjadi perpecahan dan bisa jadi akan terjadi peperangan karena bangsa Quraisy sulit untuk dipimpin dan mustahil untuk dipimpin selain daripada bangsa Quraisy. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq menawarkan, ya, ada dua sahabat yang ditawarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Ya, yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Ubaidah. Tapi apa yang terjadi saat Abu Bakar As-Siddiq menawarkan dua sahabat ini, ya, Umar bin Khattab mengatakan, sungguh tidak ada di antara kami yang lebih berhak untuk memimpin selain engkau ya Abu Bakar. Kenapa? Karena engkau lah yang membersami Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah. Engkau pula yang menemani Rasulullah SAW saat berada di Madinah. Bahkan saat Rasulullah SAW sakit, siapa yang menjadi pengganti imam sholat? Abu Bakar As-Siddiq. Atas kriteria inilah, maka Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Dan kemudian esok harinya, Abu Bakar As-Siddiq dibaiat di Masjid Madinah. Ya. Itu adalah kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi seorang khalifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memimpin hanya 2 tahun. Tidak lama. Sebelum beliau kemudian wafat, tetapi sebelum beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq memberikan, ya, amanah tampuk kekuasaan kepimpinan kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab dianggap orang yang paling kompeten, orang yang paling tahu, dan orang yang paling senior di antara sahabat untuk jadi pemimpin. Dan itu disepakati oleh hampir mayoritas oleh sahabat. Artinya apa? Ada 2 tipikal kepemimpinan dan pemilihan. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah antara Muhajir dan Ansar, dan terpilihlah Abu Bakar. Saat Abu Bakar sebelum wafat, beliau menitipkan amanah kepemimpinan kepada Umar bin Khattab. Artinya apa? Tidak ada pemilihan pada waktu itu, adanya adalah kesepakatan di antara sahabat untuk memilih Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, setelah Umar bin Khattab sakit, ya, karena sebuah tragedi, beliau ditusuk pada waktu sholat, ya, Umar bin Khattab memerintahkan, ya, beberapa sahabat yang menjadi tim formatur untuk mereka bermusyawarah di antara mereka untuk memilih salah satu di antara mereka akan menjadi khalifah. Terpilihlah 2 orang sahabat. Yang pertama bernama, ada yang tahu? Utsman bin Affan, ya, menantu Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kepemimpinan kemudian tertujulah 2 orang ini. Dari 2 orang ini kemudian bermusyawarah dan disepakati Utsman bin Affan menjadi khalifah. Artinya pada sesi yang ketiga terjadi lagi perubahan bagaimana suksesi kepemimpinan. Yang sebelumnya musyawarah antara Muhajir dan Ansar, yang kedua amanah kepemimpinan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab, yang ketiga menggunakan tim formatur, dan itulah yang diadopsi di Gontor hari ini. Kalau kita lihat kiai kita, semuanya mereka adalah dipilih oleh badan wakaf. Ini adalah sistem pemilihan yang diwariskan di era Utsman bin Affan. Dan kemudian di terakhir kali sebelum Utsman bin Affan wafat dalam sebuah tragedi, ya, kemudian belum ada memilih seorang pun, terpilihlah setelah wafatnya Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat ataupun khalifah terakhir Khulafa'u Ar-Rasyidun. Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana prosesi perpindahan kepemimpinan mulai dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya saya akan meminta salah satu di antara kalian untuk menjelaskan kembali
ya, untuk mengetahui apakah sudah bisa dipahami atau tidak tentang bagaimana proses kepemimpinan, pergantian kepemimpinan di era 4 khalifah. Silahkan. Siapa nama? Afifah Ustaz. Afifah. Ya, minta tolong silahkan dijelaskan atau direview ulang bagaimana proses terpilihnya keempat khalifah. Jadi proses terpilihnya 4 khalifah yang pertama dari Abu Bakar itu berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Betul sekali. Yang kedua Umar berdasarkan amanah yang diberikan Abu Bakar sebelum beliau wafat. Bagus Kemudian Utsman itu berdasarkan tim formatur, dipilih berdasarkan tim formatur. Yang terakhir Khalifah Ali berdasarkan musyawarah mufakat dengan masyarakat. Ya, musyawarah mufakat di antara masyarakat. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Dan terpilihnya Ali bin Abi Thalib ini kemudian menyisakan sebuah cerita yang panjang sekali. Ya, bahkan terjadi peperangan yang luar biasa di era Ali bin Abi Thalib. Setidaknya ada dua peperangan yang luar biasa. Yang pertama perang Jamal, ya, yang kedua perang Siffin. Ya, dari dua peperangan ini penting bagi kita untuk menjelaskan bagaimana sebuah kepemimpinan itu sangat ditopang oleh kekuatan legitimasi. Baik, silakan dilihat di slide, ya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem syura dan baiat itu digunakan di dalam politik Islam sebagai sebuah cara untuk memberikan legitimasi bagi seorang pemimpin. Yang pertama, syura atau musyawarah diambil dari Al-Quran, ya, diambil dari Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Bermusyawarahlah kalian atas segala sesuatu, dan kalau kalian menginginkan sesuatu maka berusahalah dan bertawakallah kepada Allah. Jadi musyawarah itu diambil, ya, secara bahasa dan secara prakteknya dari Al-Quran dan dipraktekkan di era sahabat dan di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Pemimpin yang terpilih melalui proses musyawarah biasanya akan banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ya, pemimpin yang dipilih dari musyawarah akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dibandingkan pemimpin yang dipilih langsung oleh pemimpin itu sendiri, bahkan yang dipilih langsung keluarganya. Biasanya akan mendapatkan pergolakan, ya. Sehingga kalau kita lihat nanti tentang sejarah politik Islam, kita akan melihat bagaimana terjadi perpindahan kekuasaan yang tidak smooth karena tidak menggunakan musyawarah sebagai cara untuk memilih pemimpin. Yang kedua, di dalam memilih pemimpin, ya, ada istilah ahlul halli wal aqdi. Apa itu halli wal aqdi? Akad. Tahu istilah akad? Familiar ya? Akad ya? Iya. Akad dan halli melepaskan. Halli wal aqdi adalah orang yang dipilih atau sekelompok orang yang dipilih untuk memilih pemimpin yang dia akan menentukan dia menjadi pemimpin atau tidak. Ya, kalau di Indonesia misalnya dulu pemimpin itu dipilih oleh MPR. Ya, sebagai halli wal aqdi. Begitu juga MPR mempunyai peran dan memiliki kekuasaan untuk melepas kekuasaan presiden. Istilahnya halli. Ya, di dalam Islam ada sekelompok orang yang dipilih untuk memilih seorang pemimpin, ya, dan diberikan kekuatan untuk mencabut kepemimpinan kalau dia dianggap melanggar daripada hukum dan konstitusi. Namanya halli wal aqdi. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya, ya, di situ ada baiat, ya, ada baiat khasah dan bai'ah amah. Tadi sudah kita jelaskan di awal, saat Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi seorang khalifah, beliau dibaiat di masjid. Apa itu baiat? Dilantik, ya, ya, baiat dilantik, ya. Ya, baik. Apa itu bai'ah khasah? Bai'ah khasah adalah bai'at yang atau pelantikan yang disampaikan langsung kepada pribadi beliau. Seperti cerita tadi, saat Abu Bakar As-Siddiq terpilih, maka Abu Bakar As-Siddiq dibai'at oleh Umar dan kalangan dari Ansor. Untuk kemudian beliau besok harinya diajak ke masjid, ya, dan dibai'at ammah oleh seluruh penduduk Madinah.
kembali kepada cerita kenapa Ali bin Abi Thalib kemudian mendapatkan pertentangan dari sebagian masyarakat, karena tidak semuanya membayat Ali bin Abi Thalib. Ini sinilah problemnya. Ya. Yang terakhir, ya, ada di situ pemikiran daripada Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah, dan nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana pemikiran-pemikiran tokoh ini kemudian menjabarkan, menjelaskan tentang politik Islam lebih spesifik, ya. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang konflik dan legitimasi. Ya, sebelum kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan materi yang terakhir terkait konflik dan legitimasi, saya akan bertanya untuk memudahkan kita semuanya memahami kepada salah satu dari kalian, ya, apa itu baiat? Apa itu baiat? Baik, saudari, silahkan. Siapa namanya? Najwa. Najwa, silahkan Najwa. Baiat adalah kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemerintah dan rakyatnya untuk membangun sebuah kesepakatan dalam pemerintahan. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau di dalam Islam itu ada istilahnya baiat. Baiat itu adalah tadi itu, masyarakat ya melantik atau menyerahkan sebagian kekuasaannya untuk diserahkan kepada pemimpin untuk mengatur hidupnya. Ya. Dan sebaliknya ya, pemimpin ya memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakatnya. Kesepakatan antara pemimpin dan rakyat atau masyarakat dikenal dengan istilah baiat. Sehingga apa? Kalau sudah terjadi kesepakatan, maka akan terhindarkan terjadi konflik dan perpecahan. Terima kasih Najwa atas jawabannya yang luar biasa. Materi kita yang terakhir terkait dengan konflik dan legitimasi, ya. Setelah ya kekuasaan berganti, tantangan di dalam umat Islam sangat berat. Yang pertama, ada pertentangan, ya, ada yang menentang dari kalangan umat Islam sendiri yang kemudian keluar daripada Islam, yang kemudian terjadi peperangan yang disebut dengan perang Riddah, yang diketuai oleh seorang yang mengaku menjadi nabi, yaitu Musailamatu Al-Kadzab. Ini di era Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemudian terjadi lagi pertentangan luar biasa, maka pertentangan ini kemudian menimbulkan tragedi yang luar biasa dengan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Ya, yang selanjutnya juga terjadi pertentangan luar biasa di luar umat Islam setelah terpilihnya Ali bin Abi Thalib. Ya, terjadi perang yang luar biasa. Yang pertama perang Jamal, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dan Bunda Aisyah. Ya, perang ini menimbulkan kerugian luar biasa, banyak daripada sahabat yang terbunuh dalam perang Jamal ini. Ya, dan setelah perang Jamal terjadi lagi perang yang kedua kalinya antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebuah perang yang dikenal dengan perang Siffin. Perang ini kemudian yang menjadikan ya umat Islam banyak yang terbunuh, sahabat banyak yang meninggal, sehingga timbullah kesadaran untuk mempersatukan kembali, untuk mendamaikan yang dikenal dengan istilah al-jama', ya, perdamaian itu. Ya, perdamaian itulah kemudian yang melahirkan kelompok yang sangat terkenal hari ini. Yang pertama kelompok Syiah, yang kedua kelompok Khawarij, dan yang ketiga kemudian kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa muncul kelompok Khawarij? Kelompok Khawarij adalah siapa? Mereka yang menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib saat perang. Tetapi saat Ali bin Abi Thalib mengucapkan perdamaian dengan Muawiyah, kelompok Khawarij tidak rela dengan perdamaian ini dan mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkhianat dan sudah keluar daripada Islam, sehingga sah dibunuh dalam pandangan Khawarij. Begitu juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan begitu juga dengan sahabat yang lain, sehingga kalau kita melihat sejarah Islam, kita akan mengetahui bagaimana ya Ali bin Abi Thalib kemudian terbunuh oleh kalangan Khawarij. Lawan daripada Khawarij muncul pendukung Ali, dikenal dengan istilah kelompok Syiah. Kelompok Syiah adalah kelompok yang mendukung Ali. Dan ada para sahabat yang tidak mendukung Khawarij, juga tidak masuk dalam kelompok Syiah, yang kemudian dalam perjalanan waktu nanti ada sebuah pemikiran yang berada di tengah-tengah yang dikenal dengan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Saya rasa itulah penjelasan di materi kita hari ini. Semoga bisa menjadi informasi bagi adik-adik kita semuanya apa itu politik Islam. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan berikan ruang untuk berdiskusi dan pertanyaan. Saya persilahkan. Siapa yang bertanya? Oh ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Zahra Faiza. Zahra Faiza. Silakan Zahra. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru bertentangan? Terima kasih Zahra, pertanyaannya luar biasa. Ya, saya akan jelaskan ya, apakah demokrasi di Indonesia atau sistem demokrasi yang di Indonesia ini sesuai dengan syariat ataupun tidak. Pasti jawabannya tidak hitam dan putih. Ya, bukan sudah sesuai atau juga bertentangan, ya. Tetapi kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, Indonesia tidak murni demokrasi. Bahkan istilah demokrasi tidak dikenal di dalam Pancasila. Ya. Di dalam Pancasila hanya ada 5 sila. Yang pertama dimulai dari ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat permusyawaratan. Justru, ya, kita tadi bicara tentang musyawarah dan permusyawaratan, inilah yang menjadi aspek utama yang ada dalam bangsa kita. Meskipun dalam pemilihan pemimpin, spesifik lagi presiden ataupun gubernur, kita menggunakan sistem demokrasi, bagaimana masyarakat yang memilih pemimpin langsung dan suara terbanyak sebagai pemenangnya, tetapi tetap tidak meninggalkan porsi musyawarah. Kapankah proses musyawarah itu dilaksanakan? Mulai dari proses pemilihan calon pemimpin ataupun calon presiden, ya, proses pertama. Yang kedua, saat sudah terpilih seorang presiden atau pemimpin, mereka juga bermusyawarah di antara mereka siapa yang akan menjadi pembantu presiden, siapa yang akan menjadi pembantu-pembantu daripada menteri dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ya, musyawarah juga dilaksanakan kadangkala di tingkat masyarakat yang paling bawah. Kita mengenal istilah rukun tetangga, kita mengenal istilah rukun warga, dan lain sebagainya. Dan ini adalah menjadi hal yang sungguh menarik bagi bangsa kita. Artinya kalau tadi Zahra bertanya, Ustadz, apakah demokrasi itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Jawabannya, kalau demokrasi menutup pintu musyawarah, maka tidak lagi sesuai dengan syariat. Tetapi kalau demokrasi masih bukan kita untuk bermusyawarah, untuk mencapai kesepakatan, maka demokrasi akan masuk dalam jalur syariat sesuai dengan apa implementasinya. Saya rasa itu penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semuanya. Dan seperti biasa, sebelum kelas kita akhiri, silakan diakses di siakatnya untuk mengisi presensi kehadiran. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.